Hari ini kita akan unboxing paketan drone ya, Potensi Atom 2. Saya kemarin belinya yang versi combo ya, di harga ini, di official store. Langsung aja kita buka paketannya apa aja. Kita lihat apa aja. Kita dapat charger hub, tas ya tentunya, yang versi combo. Kita dapat charging hub dan juga 3 baterai. Di kapasitas masing-masing baterai sekitar 2300 mAh. Selanjutnya kita dapat ini ya, adapter chargingnya dari Potensi. Ini bisa dilepas pasang ya. Seperti itu. Propeller atau baling-baling satu paket depan belakang. Dan juga peropengannya berserta baut-bautnya ya. Oke, lanjut. Kita dapat remote, bukan yang versi yang ada layarnya nih. Ini cukup bagus dari versi sebelumnya, yang Potensi SE dan Potensi 1 ya. Lebih kokoh, lebih kuat. Ya, di bawahnya ini seperti karet. Jadi pegangannya itu pas enak. Tapi ketika kita masukkan HP kita itu, dia agak memanjang. Contohnya seperti ini. Ini kita pasang di sini. USB Type C ya. Kita tinggal tarik yang bagian kiri, yang bagian kiri. Nah, kira-kira segini. Lumayan agak lebar ya. Terus untuk joystick dan atau analognya itu berada di bawah ya teman-teman. Tinggal kita pasang gini. Di pengaturannya itu ada tombol on off. Ini yang defaultnya yang analog kiri itu kalau ke atas, kalau arah atas itu kita naik, terus arah bawah kita turun, terus ini menyerong kanan, menyerong kiri. Nah, kalau ini H atau return to home, kembali ke pilot secara settingan defaultnya. Terus ini maju, mundur, ya, serong kanan, serong kiri. Terus ini tombol custom, ini shutter buat perekaman ataupun buat menfoto ya. Ini yang kanan kiri untuk menaikkan dan menurunkan gimbal. Jadi gimbalnya itu bisa naik, ini bisa turun sampai 90 derajat ya. Jadi sejajar dengan ini ya, permukaan di bawahnya itu. Terus ini untuk transmisinya ya, kita bisa flip hanya ke depan dan ke belakang, tidak bisa mentok ya. Terus ini untuk mencharge remote-nya, ini sepertinya exhaust. Ini untuk ini ya, untuk strap, pasang strap itu. Nah, ini jangan kebalik, kalau ada tandanya ini harus di bawah, bukan yang dicolokkan di remote-nya. Oke, itu aja, kita singkirkan dulu. Dan kita dapat perkabelan ya, ini untuk charger. Berarti nanti posisinya itu gini, charger hub ya, ini kita colokkan ke listrik. Lalu yang ini untuk daya in-nya kita masukkan ke charger hub, dan untuk pengecasan remote-nya kita bisa masuk ke sini, yang keluar ya, yang out ini USB Type C-nya kita colokkan ke atas, ke sini ya, untuk daya, untuk pengecasan begitu. Tadi ada tombolnya hijau ini, kalau kita pencet, nah ini dia akan hijau mengisi itu, tapi harus kita colokkan dulu. Selanjutnya kita dapat silika gel ya, ini untuk agar menjaga kelembapan di dalam tas.
saran untuk teman-teman yang mungkin menerbangkan drone-nya itu ada jeda yang lama, 1 bulan, mungkin 3 minggu, lebih baik beli dry box untuk memastikan kelembapannya maksimal gitu. Tapi kalau teman-teman 1 minggu sekali ya bolehlah ditaruh di dalam tas. Ini sudah include ya. Terus ini dapat juga yang USB to Lightning ya buat di iPhone. Ini mantep banget paketannya yang versi combo. Terus kita dapat stiker teman-teman dari Potensic Atom. Yang terakhir adalah drone-nya, unitnya sendiri, Potensic Atom 2. Begini ya tampilannya kira-kira. Misalnya kalau di folding atau dilipat itu kurang lebih sama seperti ini ya, charging hubnya ya, kecil teman-teman. Sudah ada pelindung gimbalnya dan pelindung balik-baliknya. Ini langsung aja kita buka. Nah ini teman-teman unitnya. Bedanya yang versi sebelumnya itu tulisannya Potensic ya, dia membujur ke sini gitu, Potensic. Yang sekarang itu cuma identitas gini aja, P gitu. Nah kita buka satu-satu, mulai dari belakang dulu. Yang ini adalah transmisi receivernya ya, untuk sinyal GPS-nya. Jadi kita buka satu-satu. Yang kiri ya, yang kanan, terus yang depan ke belakang, dan ini ke belakang. Oke sudah. Jangan lupa sebelum ya memasukkan baterainya itu pastikan ini terbuka dulu. Ada cover penutup gimbal dan kamera. Ini yang bawah. Yang bawah sini ya untuk membukanya. Tinggal congkel aja. Tinggal tarik ke atas itu. Lalu ini ya gimbalnya dan juga kameranya. Spesifikasinya itu f1,8 4K, maksimal perekaman 4K. Nah penutup gimbalnya kita pegang dulu yang sini ya, dan juga sini, berarti 3 sini, kanan kiri dan juga bawah sini. Terus kita tarik yang bagian putihnya. Nah ini harus dilepas teman-teman sebelum Anda memasukkan baterainya ya, pastikan dilepas. Tampilannya seperti ini, keren ya. Sekilas memang seperti kayak drone mainan ya, drone toys ya, yang seperti SX1, yang J1 Poltar kayak gitu ya tampilannya. Tapi peduli amat teman-teman, yang penting terbangnya dia bisa maksimal. Dia ada sensor ya, ada sensor di bawahnya, dia bisa landing dengan smooth. Dan ini tombol on off nya ya, powernya ya. Seperti ini tampilannya ketika teman-teman drone ini mendarat atau drone ini tiba, sudah terpasang baling-baling. Jadi teman-teman tidak perlu setup atau memasang baling-baling dengan manual. Dan satu lagi, kalau teman-teman pesen di Potensic Atom 2 di official store, teman-teman akan mendapatkan Lexar include ya, ini lumayan 64 GB, spesifikasi V30 atau bitrate minimum yang bisa direkam di 4K itu 30 Mbps ya. Ini lumayan lah. Nanti teman-teman tinggal kasih catatan di pas sebelum check out itu untuk request micro SD Lexar ini. Oke, kalau kita pasang baterainya salah satu ya, kita lihat dulu di sini ada 3 indikator.
tiga indikator baterai ini ketika kita pencet sini untuk melihat berapa bar baterai yang tersisa. Asumsinya kalau ini 100% dan ini ada 4 indikator seperti ini, maka masing-masing LED ini mewakili 25% ya. Nah, sebagai catatan nih teman-teman, kalau teman-teman jarang menerbangkan drone, paling tidak menyisakan baterai sekitar 30 atau 40% ya. Itu saran dari para sepuh-sepuh, grup-grup di Facebook ataupun di YouTube yang ngasih saran gitu ya. Nah, kita coba dulu. Kita ambil baterainya, kita pasang dulu Lexarnya di bawah sini ya teman-teman, tepat di bawah baterainya. Biasanya kelupaan ini, pas terbang lupa menancapkan micro SD-nya. Lalu ini ya teman-teman, yang bagian bawah yang ada knob karetnya ini, itu di bagian bawah. Nah ini untuk menancapkan pin-pin di drone-nya itu bagian atas ini, seperti ini. Kita dorong aja sampai bunyi klek. Nah ini pastikan rapat. Ini kalau kita tarik-tarik gini, pastikan tidak lepas ini. Untuk membukanya dari sini kita tinggal dorong ke dalam, terus kita tarik. Yang bagian bawah ini dorong ke dalam, kita tarik ke belakang. Nah itu kita pasang lagi. Lalu kita coba hidupkan. Seperti ini tampilannya. Kita pencet sekitar 2 detik ya. Nanti gimbalnya akan mutar, itu tandanya dia sudah siap untuk dimainkan dengan remote. Nah ini ada tanda-tandanya, nanti ada yang biru ini karena dia mencari remote untuk bisa di pairing atau bisa dikonekkan. Jadi kalau sudah pairing, dia akan kelap-kelip, dan kalau berwarna hijau dia sudah siap untuk take off. Nanti di bagian sini itu ada tandanya itu, ready to take off. Oke, kita matikan karena ini hanya sebuah unboxing. Oke, matikan gitu ya. Setelah dimatikan, yang pertama kita lakukan adalah cabut baterainya dulu. Cabut baterai, cabut micro SD, terserah mau cabut sekarang atau nanti. Terus kita yang pertama itu bisa, paling mudah kita folding dulu ya untuk lengan propellernya ini. Ini lengan propeller ya teman-teman. Kita bisa satu-satu dulu teman-teman. Mungkin yang enak di bagian belakang dulu, kita masuk ya, kanan kiri. Awas hati-hati ya, karena propellernya ini cukup tipis teman-teman. Satu-satu ya, kita masuk ke sini, posisinya seperti ini. Lalu yang bagian kanan atau kiri terserah. Ini hati-hati karena di sini ada apa ya, ada penangkap sinyalnya teman-teman, jadi kita pelan-pelan. Nah gitu, terus kita putar, pastikan posisinya di atas karena nanti kita akan ikat dengan tali yang tadi. Terus yang kiri hati-hati, pastikan posisinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ikat dengan tali ini agar dia still di posisinya masing-masing. Posisi yang bagus itu seperti ini ya, seperti ya bawaannya ketika pas datang. Itu perkatnya taruh atas, jangan terlalu kencang, biasa aja. Terus kita rekatkan gini. Nah, yang terakhir, ini posisinya gini ya teman-teman, untuk memudahkan. Nah ini kita masukkan ke sini. Ya pastikan tetap
bersih ya, jangan sampai tangan kita yang mengandung sidik jari itu terkena lensa kameranya. Jadi posisinya yang pertama ya, lurus ini posisi defaultnya ya, posisi yang secara standarnya seperti ini. Lalu yang terakhir, penutup atau cover dari gimbal dan kameranya itu kita ini ya, pengaitnya yang atas kita masukkan ke dalam sini, sela-sela antara ini ya, antara penahan gimbalnya dengan bodi yang bagian atas gimbalnya ini kita masukkan gini. Oke, nah, lalu di sini ini ada pengaitnya ya teman-teman, kecil sekali pengaitnya, dua kanan kiri. Kita ini tinggal dorong, lalu kita masukkan blok gitu. Ya, aman. Nah, posisi ini teman-teman juga bisa langsung ambil aja ya, untuk bisa di preview di laptop menggunakan card reader atau langsung masukkan ke HP di Lexarnya sendiri. Nah, mungkin itu aja ya paketannya. Untuk harganya kemarin saya dapat segini ya teman-teman, saya cantumkan. Mungkin gitu ya. Ini kelengkapannya. Kalau kita versi yang combo ya teman-teman. Yang versi basic dia hanya satu ini ya, satu baterai. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya unboxing Potensic Atom 2 keluaran 2025. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah download aplikasinya. Ketik aja di Play Store Potensic. Nah, kamu bisa pakai yang Potensic Eve karena Atom 2 memakai aplikasi yang berbeda dengan Potensic 1. Nah, kira-kira begini tampilannya Potensic Eve. Kamu harus daftar dulu memakai akun Gmail ya. Pastikan passwordnya kamu simpan agar tidak lupa. Selanjutnya kamu bisa mengaktifkan GPS ya untuk mendapatkan sinyal GNSS. Ketika semuanya sudah selesai, kamu bisa pilih drone Atom 2 ya, lalu klik tanda yang pojok kanan atas. Selanjutnya kita pairing ya antara remote dan juga drone. Yang pertama, tekan dan tahan tombol power, lalu klik fly now, klik tanda titik 3 kanan atas, klik menu, lalu repairing drone. Remote akan berkedip warna biru. Hidupkan drone, klik tahan lama. Ketika dia berkedip warna oranye dan biru, klik 2 kali maka dia akan menyala berkedipan berwarna hijau. Dia akan mencoba pairing ketika berwarna hijau antara remote dan juga drone, maka kamu berhasil mengkonekkan kedua alat ini. 3 hal yang mungkin dipersiapkan sebelum terbang pertama kali menggunakan Potensic Atom adalah: yang pertama, cari tanah yang lapang. Yang kedua, Anda harus menyiapkan take off dan landing di tempat yang datar dan tidak berdebu. Kalau memungkinkan, Anda bisa beli helipad untuk take off dan landingnya. Lalu selanjutnya Anda bisa melakukan kalibrasi gimbal, yaitu yang pertama folding dulu lengan dari drone-nya, dilipat ke dalam, lalu diputar ke 180 derajat. Biarkan gimbal dia mereposisi posisinya sesuai dengan standar. Selanjutnya yang terakhir adalah kalibrasi IMU atau GNSS agar Anda bisa ngelok posisi Anda dan juga drone mendapatkan sinyal secara maksimal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terbang di luar kendali dari remote kita. Selanjutnya tinggal menunggu sinyal GPS, paling tidak mendapatkan 15-20 sinyal ya. Dan dilihat di pojok kiri atas itu apakah sudah permitted take off atau masih unable to take off.
Kalau bisa jangan gerak-gerak ya. Bisa kamu lakukan di atas helipad atau one hand take off. Oke, ada notif take off permitted. Waktunya kita terbang. Saya menggunakan kombinasi C1 dan analog kiri. Saya tarik ke bawah. Ketika sudah motor on, baru tombol custom 1 saya lepas. Terus drone-nya bisa saya naikkan menggunakan analog kiri arah ke atas. Dan selamat, kalian telah melakukan penerbangan pertama kali. Ya, mungkin itu saja review, unboxing, dan juga setting-setting basic di drone Potensic Atom 2. Selanjutnya nanti di video selanjutnya saya akan bahas lebih detail fitur-fitur apa saja yang ada di dalam, mode-mode apa saja yang ada di dalam, dan juga apakah ada quick shot AI dan lain sebagainya. Selebihnya saya akan buat di video selanjutnya. Stay tune. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.